Biz şimdi dernek olarak bunu yeniden bu atölyeler tezgahlarla üretim dokuma yapıyoruz. Dokumanın örtünmenin dışında modernize ederek günün modasını uygulayarak değişik ürünler yapıyoruz dernek olarak. Tiap sudut Turki memang lekat dengan keindahan. Tak hanya di kota besarnya saja, daerah pedesaan pun menawarkan pesona, panorama, juga kekayaan budaya. Mengunjungi saudara muslim di belahan dunia yang berbeda memang selalu menyimpan ragam cerita yang menarik. Tak terkecuali di negara yang 99% warganya ini memeluk Islam. Posisinya yang strategis di persilangan dua benua membuat Turki memiliki bentangan alam yang sangat menakjubkan. Dan dengan alam pula, warganya bersinergi membentuk sebuah budaya yang menjadi ciri khas mereka. Keramahan warga, pemandangan yang menawan, hingga tradisi yang menarik membuat saya enggan beranjak dari desa pegunungan cantik di provinsi Trabzon ini, Çaykara. Hari ini, saya akan mengajak teman muslimah asli Çaykara agar bisa melihat kehidupan warga lebih dekat. Tuba, Assalamualaikum. Yeah, I'm good. You? Yeah, I'm fine. Are you fine? Yeah. You buying something? Yes, you want something? Nah, kenalkan ini teman saya, namanya Tuba, dia perempuan asli Çaykara. Kebetulan hari ini cuacanya sedang sangat hangat dan bersahabat, jadi dia mau mengajak saya jalan-jalan ke desa sebelah di Ataköy untuk melihat seperti apa kehidupan masyarakat di sana. Nah, sekarang ini sedang hari Selasa, kebetulan sedang hari pasar. Sebelumnya kita mau melihatnya dulu ada apa aja di pasar ini. Pasar mingguan ini memang selalu ramai, namun hari ini tampaknya lebih riuh. Hangatnya matahari, penanda awal musim semi, membuat warga ingin menghabiskan hari di luar setelah berbulan-bulan dikungkung salju. Belum lagi ragam rupa barang yang dijual, membuat siapa saja tidak ingin melewatkannya. Sebut saja, mulai dari buah segar, sayur, aneka bumbu dapur, dan pernak-pernik rumah tangga lainnya digelar di pasar ini. Seperti ajakan Tuba tadi, setelah puas berjalan-jalan di pasar, ia akan mengajak saya melihat desa tetangga, Ataköy. Tidak jauh jaraknya, kurang dari 20 km saja. Tidak berbeda dengan Çaykara, Ataköy juga terhampar di area pegunungan yang kaya sumber air, membuat bertani menjadi pilihan hidup sebagian besar warganya. Lepas berkeliling, Tuba mengajak saya bertemu saudaranya yang tinggal di desa ini. Rustu namanya, peternak domba yang telah menghabiskan sepanjang hidupnya di Ataköy. Domba-domba ini menjadi tumpuan utama hidupnya. Area yang luas dan subur membuat peternak juga jadi pilihan penghidupan di sini. Halo. Hello. Kiki. Kiki, Rüştü. Rustu. Evet. So how long have you has this koyun? 10 yıl, 10-15 yıl var. Biçeriz, kurutarak burada daha sonradan kışın yedirmek için. Kar olduğu zaman, kar buralarda yağar yani. 40-50 santim olduğu zaman ahırı. Seperti inilah kesibukan Pak Rustu setiap pagi.
Ia menggembalakan domba-dombanya untuk mencari rerumputan. Oke, jadi domba ini umurnya baru 1 bulan tapi sudah sangat berat dan besar sekali. Jadi karena ini sudah awal musim semi, jadi mereka sudah bisa digembalakan keluar. Jadi kalau di musim dingin mereka hanya akan tinggal di kandang dan diberi makan dari rumput ketika musim panas. İsterseniz ailemle beraber sizi tanıştırabilirim. Tentu saya tidak akan melewatkan kesempatan ini berkenalan dengan keluarga Pak Rustum. Di rumah peninggalan orang tuanya ini, ia tinggal bersama istri, ketiga anaknya, serta ibunya. Seperti lazimnya di keluarga Muslim Turki, mereka tidak akan membiarkan tamu hanya duduk diam. Segera saja mereka menyiapkan makanan untuk menyambut kedatangan kami. Kuymak langsung diolah. Makanan yang berbahan dasar tepung jagung dan keju ini memang menjadi santapan khas untuk sarapan di wilayah Trabzon. Bahan yang mudah diperoleh di tiap rumah membuat makanan ini sangat populer di sini. Jagung berasal dari hasil panen di kebun, sementara keju diolah sendiri dari susu sapi peliharaan. Tentu saja, teh Turki tidak boleh tertinggal. Kehangatan teh ini menjadi simbol keramahan Muslim Turki menyambut kedatangan tamu. Di Turki, teh biasa disajikan dalam gelas mungil yang disebut gelas tulip, mengingatkan pada nama bunga. Meski Belanda adalah pengekspor terbesar bunga tulip, namun tulip berasal dari wilayah Asia Tengah, termasuk Turki. Tulip baru diperkenalkan ke Eropa pada abad ke-16 ketika masa kekhalifahan Utsmani yang dibawa sebagai hadiah. 2 kali dalam seminggu Pak Rustu juga bekerja sebagai penjaga malam di rumah sakit pemerintah. Namun ia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah untuk mengurus ternak juga kebunnya. Sore telah tiba, saatnya menggembala domba kembali ke kandang. Bukan perkara mudah untuk menggiring 80 ekor domba ini untuk kembali pulang. Namun belasan tahun memelihara mereka membuat Pak Rustu paham tingkah domba-domba ini. Ia juga tahu domba mana yang sakit atau bahkan butuh perawatan. Tomorrow okay. Yeah. Ha bunu tut, orada bir tane daha var. Muhammed çakını ver bana. Don't hurt my friend. Nah, jadi setelah petang, domba-domba Bapak Rustu ini akan digiring kembali ke kandang. Tapi khusus untuk yang ini, domba-domba ini sedang hamil dan menyusui. Jadi mereka sebelum istirahat akan diberi makan sekali lagi, yaitu dikasih butiran-butiran jagung. Karena katanya jagung ini baik untuk menghasilkan air susu. Eve mi indi acaba? Mengantarkan domba pulang menjadi penutup hari yang menyenangkan di Atakoy. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan alam yang sangat kaya. Tinggal bagaimana manusia bisa memanfaatkan dan menjaganya. Dan di Atakoy, saya melihat langsung bagaimana para Muslim bijak menyikapinya. Perjalanan kembali saya lanjutkan
Kali ini, wilayah di timur Turki menjadi tujuan saya. Alam Turki yang kaya raya memberikan sumber daya yang luar biasa bagi warganya. Dan beda daerah, beda pula cara mereka beradaptasi. Jika tadi saya sudah melihat kehidupan di Ataköy Trabzon, sekarang saya ingin mengulik tradisi di kota paling ujung timur Turki, Erzurum. Suasana desa yang hening berganti dengan hiruk-pikuk, lalu lalang kesibukan manusia di Erzurum. Erzurum merupakan provinsi terbesar di wilayah Anatolia Timur. Kota ini juga menjadi destinasi turis untuk melihat jejak sejarah maupun menikmati wisata musim dingin. Namun tujuan saya ada di wilayah pedesaan, Kosapenar, yang jaraknya 30 km dari pusat kota. Salju masih menyelimuti, hanya hamparan putih yang menemani perjalanan saya menuju desa di distrik Askale ini. Sampai di Kosapenar, saya merasakan suasana yang berbeda. Saya seperti tidak berada di Turki. Bentuk rumah dan paras warganya justru condong ke Timur Tengah. Secara geografis, Erzurum memang dikelilingi negara-negara Timur Tengah. Iran di sebelah timur dan Irak serta Syria di bagian selatan. Ada 200 warga tinggal di sini, namun saya hanya menjumpai anak-anak yang bermain di luar. Selain karena cuaca masih dingin, desa-desa di Erzurum memang cenderung tertutup. Terlebih bagi para perempuan. Mereka lebih memilih tinggal di dalam rumah dan tidak berinteraksi dengan orang-orang asing. Hanya sedikit perempuan dewasa yang beraktivitas di luar, dan mereka mengenakan pakaian yang baru sekali ini saya lihat. Unik sekali. Ehram. Ehram, nama pakaian tradisional khas Erzurum yang artinya kain penutup. Selain menjadi pelindung tubuh, kain yang sudah digunakan sejak 200 tahun silam ini juga jelas menunjukkan identitas sebagai Muslim karena menutupi tubuh hingga kepala, bahkan wajah. Dari nama, Erham memang mirip dengan kain ihram yang digunakan untuk haji maupun umroh. Kedekatan geografis Erzurum dengan Mekah bisa jadi membawa inspirasi pada bentuk dan nama ihram yang digunakan di Erzurum. Jadi ini nih yang namanya ihram, pakaian tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Erzurum pada zaman dahulu. Kalau sekarang sih karena sudah banyak pakaian-pakaian yang lebih modern, jadi ihram sudah sangat jarang digunakan. Karena memang cara menggunakannya sedikit rumit ya, karena harus memegang di sini di kanan, jadi tangannya tidak bisa bergerak dengan bebas. Tapi karena zaman dulu belum ada baju-baju yang modern, ihram adalah satu-satunya pilihan di musim dingin. So you make this feel softer? Dulunya setiap perempuan dewasa di desa Kosapenar bisa membuat ihram. Namun kini hanya tersisa kurang dari 10 orang saja. Ibu Yosma ini salah satunya. Nah, ini merupakan proses lanjutan setelah pencukuran bulu domba tadi. Bulu-bulu dombanya akan dibersihkan dengan menggunakan alat yang namanya tarak ini dari kotoran-kotoran yang menempel seperti ini. Selain untuk membersihkan kotoran, juga untuk membuat serat bulu dombanya menjadi lebih halus, sehingga akan lebih mudah dipintal menjadi seutas benang. Kurangnya peminat membuat ihram tidak lagi banyak diproduksi. Biasanya konveksi di kota hanya mengambil hasil pintalan seperti ini untuk bahan baku pakaian. Tidak hanya sekedar selembar kain, bagi saya ihram telah menjadi bagian tradisi, juga identitas Muslim Erzurum.
Jika di pedesaan hanya segelintir perempuan yang masih menggunakan ihram, di kota Erzurum saya sama sekali tidak melihat ihram dikenakan. Tradisi ini telah mulai tergerus zaman. Aktivitas tinggi menuntut orang memakai pakaian yang lebih praktis dan mengikuti tren. Namun secerca harapan saya temukan pada Ibu Hulia Saltuklu. Nah, kain ihram sekarang ini memang sudah sangat jarang digunakan, terlebih di kota besar. Tapi Hulia Hanum ini masih sangat peduli untuk melestarikan tradisi. Bahkan beliau juga memperdayakan perempuan-perempuan di Erzurum untuk turut serta merawat tradisi ihram. Sudah 6 tahun Hulia bergelut dengan ihram. Kecintaannya pada tradisi membuatnya masih terus berkecimpung dengan kain dari bulu domba ini. Why you still care about this ihram traditional clothes and still make so many things about ihram until now? Dış giysi olarak kullandığı, kapanmak için kullandığı bir örtü. Biz de dernek olarak bu örtüyü artık gençler kullanmıyor. Yaşlılarda kaldı sadece. Dokuyanlar da birbirini öğretemediği için unutulmaya yüz tutmuştu. Biz şimdi dernek olarak bunu yeniden geliştirdik. Yeni atölyemizde bu atölyeler tezgahlarla dokuma yapıyoruz. Dokumanın örtünmenin dışında modernize ederek günün modasını uygulayarak değişik ürünler yapıyoruz dernek olarak. Panjang proses yang harus dilalui untuk menghasilkan selembar ihram. Bulu domba yang sudah dipilin dan dibersihkan akan direndam dalam ramuan daun siris untuk membuat serat domba lebih kuat dan liat. Setelah itu, dipindahkan dalam gulungan-gulungan kecil menggunakan alat pemintal seperti ini. Kemudian direntangkan agar cepat mengering. Dari sini, serat tadi baru bisa dipintal dengan alat tenun tradisional menjadi benang untuk selanjutnya ditenun menjadi kain. Nah, untuk membuat selembar kain ihram ini membutuhkan proses yang cukup rumit. Dari bulu domba akan dipintal menjadi selembar benang. Itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, dan kemudian benang-benang tadi akan ditenun untuk menjadi selembar kain dan membutuhkan waktu sekitar 1 minggu lagi. Dan ini membutuhkan ketelatenan sangat tinggi dan juga waktu yang cukup. Di tangan Ibu Hulia, ihram kini menjelma dalam beragam bentuk dan desain. Mulai dari pakaian-pakaian cantik hingga aneka pernak-pernik. Harganya pun bervariasi, mulai dari 10.000 untuk aksesori hingga 5 juta rupiah untuk pakaian. Semoga ihram tetap dikenal dan tak lekang dimakan zaman. Kebersamaan saya dengan Ibu Hulia belumlah berakhir. Nah, ini dia nih, salah satu keramahan khas dari Muslim asli Turki. Mereka menyambut tamu dengan penuh kehangatan. Hulia Hanum walaupun belum mengenal saya sebelumnya, tapi beliau menyambut dengan ramah dan memperbolehkan saya untuk melihat proses produksi ihram. Bahkan beliau juga mengundang saya ke rumahnya untuk makan. Katanya belum lengkap ke Erzurum kalau belum mencicipi makanan tradisionalnya. Bersama kedua putrinya, Beza dan Bilge, Ibu Hulia menyiapkan hidangan makan malam istimewa untuk saya. Untuk makanan utama, Ibu Hulia akan membuat dolma. Dolma berarti sayur yang diisi daging, bisa tomat, terong, atau paprika. Namun di Erzurum menggunakan daun anggur. Dolma merupakan makanan Persia, bangsa pedagang yang banyak berniaga di Turki pada masa lampau.
Dolma pun dikenal di Yunani, salah satu negara jajahan Turki. Juga di Armenia yang berbatasan langsung dengan Turki di sebelah timur. I have to stir it? No. Setelah dolma siap, masukkan dalam pasta tomat yang sudah mendidih. İzlemedim çünkü kiki kattığı için. Sembari menunggu dolma matang, ibu 3 anak ini akan membuat kadayef dolmasi, makanan penutup khas Erzurum. Sarabilirsin. Tepung yang sudah diolah serupa mie diisi dengan kacang hazelnut dan gula. Yetenekli. Sıkı sarması lazım. Nasıl? Yok ya düdükte her yerde Fazla var şey yok. canım. Kapat sen onu. Dolaba at. Kurumasın. Baluri dengan telur kocok, kemudian goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, rendam dengan air gula. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin bize verdiğin nimetlere hamdolsun. Sağlık ve huzur ver. Amin. Satu lagi cerita dari Turki akan senantiasa membekas di hati. Tentang keramahan Muslim, kekayaan tradisi, juga bagaimana memaknai nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas.